Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dindaya Sadeskania. Saya akan mempresentasikan use case dan activity diagram dari proyek yang kami buat. Di sini saya akan menjelaskan dulu activity diagram dari keseluruhan. Activity diagram adalah bentuk visual dari aliran kerja yang berisi aktivitas dan tindakan. Di sini ada 4 role ya, ada admin, user, sistem, dan kurir. Yang pertama, dimulai itu user mendownload aplikasi, lalu meregistrasi atau login. Saat registrasi atau login, sistem memvalidasi. Jika valid, maka save atau cek data. Jika tidak valid, langsung keluar. Saat save dan cek data itu berhasil atau tersedia, maka sistem mengakses. Jika tidak tersedia, maka harus registrasi atau login ulang. Saat sudah berhasil, user bisa memilih produk, lalu admin mengelola barangnya, dan user itu memasukkan produknya ke keranjang, lalu melakukan order, dan melakukan pembayaran. Di sini, pembayarannya itu ada COD dan transfer. Jika sudah melakukan pembayaran, maka kurir akan menyetujui atau submission, dan admin akan mengelola data transaksinya. Sistem akan mencetak print paymentnya, lalu mencetak resi. Setelah itu keluar dan kurir itu delivery ya. Terus di sini akhirnya end. Saya akan menjelaskan use case diagram dari keseluruhan juga ya. Use case diagram adalah gambaran atau representasi dari interaksi yang terjadi antar sistem dan pengguna. Di sini ada use case diagramnya, ada user, admin, dan kurir. User itu dapat login, dapat mencari produk, memilih produk, dan melakukan pembayaran. Dan pembayarannya itu ada COD dan transfer. Di sini kurir bisa login dan bisa melakukan proses pengiriman. Admin bisa melakukan login, restock produk, melakukan pencetakan resi, dan membuat laporan pembelian. Saya akan menjelaskan activity diagram per fitur. Yang pertama, fitur login. Ada user dan sistem. Di awal ini dimulai, user mendownload aplikasi, lalu melakukan pengisian username dan password. Saat melakukan pengisian ini, maka sistem membuat view from login, menampilkan form login, lalu user mengklik login. Setelah itu divalidasi. Jika loginnya gagal, maka akan menampilkan pesan error, lalu harus login kembali. Jika berhasil, langsung masuk ke menu utama, lalu keluar. Terus ada use case login. Di sini ada user dan admin. Admin bisa juga sebagai user ya. Jadi user itu login dan melakukan logout. Di sini ada extend. Extend itu dapat berdiri sendiri tanpa harus ada use case lain. Kalau include itu harus tidak bisa berdiri sendiri, jadi harus ada use case lain. Di sini register dapat berdiri sendiri ya, tanpa harus adanya itu dulu login dulu. Terus di sini create account itu harus ada register karena tidak bisa berdiri sendiri. Lupa password juga dapat berdiri sendiri. Kalau reset password itu include ya. Lalu admin dapat mereset password. Selanjutnya ada activity diagram buat obrol ya, fitur obrol. Yang pertama, user membuka halaman obrol, lalu mengetik pesan, lalu mengklik button kirim. Setelah itu sistem submission ya, atau bisa juga memvalidasi, dan setelah itu bisa pesanan itu diterima, pesan itu diterima lalu keluar.
Terus ada use case obrol. User yaitu melakukan atau membuka halaman obrol. Admin juga bisa melakukan halaman obrol ya, membuka halaman obrol, lalu mengirim pesan itu include, dan mengetik pesan itu include, dan mengirim pesan itu include. Lalu ada activity diagram pesanan, tapi pesanannya fitur pelanggan. Di sini ada mulai ya, membuka halaman pesanan, lalu konfirmasi pesanan, sistem mensubmission, lalu keluar. Ada use case untuk penerimaan pesanan dari pelanggan ya, user, dan ini aktornya admin. User itu masuk ke halaman admin, lalu mohon maaf ini masuk ke halaman pesanan, lalu konfirmasi pesanan dan dapat melihat menu. Mungkin sekian presentasi dari saya. Maaf bila banyak kesalahan kata-kata dalam pengucapan dan kesalahan dalam activity dan use case diagramnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.